Tahun 2026 disebut sebagai tahun penentuan bagi pemilik weton pahing. Primbon Jawa menyebut ada rezeki besar yang datang, tapi juga ujian berat yang bisa mengubah arah hidup. Apakah weton pahing akan naik derajat atau justru jatuh karena satu kesalahan fatal? Simak ramalan lengkap weton pahing tahun 2026 sampai akhir, karena banyak yang kaget setelah mengetahuinya. Pemilik weton pahing. Dalam hitungan primbon Jawa, ada pertanda yang jarang dibicarakan, namun dampaknya bisa mengubah arah hidup secara drastis. Banyak yang mengira ini hanya ramalan biasa, padahal tanda-tandanya sudah mulai terasa sejak sekarang. Hubungan yang terlihat aman bisa runtuh, rezeki yang tampak lancar bisa berbalik arah, dan keputusan kecil justru menjadi penentu nasib besar. Tidak semua orang pahing siap mendengar kenyataan ini, karena apa yang terungkap bisa membuat hati bergetar dan pikiran tak lagi tenang. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Ada rezeki yang datang diam-diam, ada ujian yang datang bertubi-tubi, dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekadar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di channel Anda, Mbah Ulu-Ulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas rahasia primbon Jawa yang jarang diketahui, saya ingin mengajak kamu untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar. Silahkan tuliskan kota asal kamu, dari manapun kamu menonton video ini. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan, dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Bab 1. Watak asli weton pahing. Kuat di luar, rapuh di dalam. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki energi kuat dan daya tahan luar biasa. Sejak lahir, pemilik weton ini dipercaya membawa watak tahan banting, tidak mudah menyerah, dan mampu berdiri tegak meski berada dalam tekanan berat. Di mata banyak orang, pahing tampak tenang, tegas, dan seolah selalu tahu apa yang harus dilakukan. Namun, primbon mengingatkan bahwa kekuatan lahiriah ini seringkali menutupi sisi batin yang sangat sensitif. Pahing adalah tipe yang jarang mengeluh. Mereka lebih memilih memendam perasaan daripada membebani orang lain. Ketika terluka, mereka tersenyum. Saat kecewa, mereka tetap berusaha terlihat kuat. Sikap inilah yang membuat banyak orang salah menilai pahing sebagai pribadi yang tidak membutuhkan perhatian emosional. Padahal, jauh di dalam hatinya, pahing menyimpan keinginan besar untuk dipahami tanpa harus menjelaskan segalanya. Memasuki tahun 2026, menurut hitungan primbon Jawa, karakter dasar ini mulai diuji. Beban-beban lama yang selama ini dipendam perlahan naik ke permukaan. Hal-hal kecil yang dulu bisa diabaikan, kini terasa mengganggu batin. Ucapan sederhana pasangan, sikap rekan kerja, bahkan kesendirian di malam hari mulai menimbulkan pertanyaan yang tak pernah muncul sebelumnya. Pahing mulai merasa lelah, bukan secara fisik, melainkan secara batin.
Primbon menyebut fase ini sebagai awal gugah rasa. Sebuah masa ketika jiwa Pahing dipaksa untuk berhenti berpura-pura kuat. Mereka mulai mempertanyakan arah hidup, makna hubungan, dan tujuan dari semua pengorbanan yang telah dilakukan. Namun karena sifatnya yang tertutup, pergolakan ini terjadi sepenuhnya di dalam diri, tanpa disadari oleh orang-orang terdekat. Dalam hubungan asmara, Pahing cenderung menjadi pihak yang memberi lebih banyak. Mereka setia, sabar, dan rela mengalah demi menjaga keharmonisan. Namun di tahun ini, ketidakseimbangan mulai terasa. Ada perasaan tidak dihargai, tidak sepenuhnya didengar, atau hanya dianggap sebagai penopang hubungan. Meski belum berani mengakuinya, luka kecil mulai terbentuk di hati Pahing. Primbon Jawa menegaskan bahwa bab pertama ini bukanlah tentang keruntuhan, melainkan tentang kesadaran awal. Pahing mulai menyadari bahwa menjadi kuat terus-menerus juga bisa menjadi beban. Ada batas yang selama ini dilanggar demi mempertahankan citra tetegaran. Kesadaran ini menimbulkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bertahan seperti biasa atau mulai jujur pada diri sendiri. Bab ini menjadi fondasi dari semua peristiwa selanjutnya. Karena dari sinilah arah cerita ditentukan. Jika Pahing mengabaikan sinyal batin ini, maka ujian berikutnya akan datang dengan tekanan yang lebih berat. Namun jika ia mulai mendengarkan suara hatinya, maka perubahan, baik atau pahit, akan menjadi tak terelakkan. Tahun 2026 pun perlahan membuka tabir perjalanan besar bagi Weton Pahing. Dimulai dari satu hal sederhana, keberanian untuk mengakui bahwa dirinya juga bisa lelah. Bab 2. Gelombang ujian yang datang perlahan. Memasuki pertengahan perjalanan tahun 2026, Weton Pahing mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Menurut Primbon Jawa, fase ini disebut sebagai ombak alus sing nyeret, gelombang halus yang tidak menghantam keras, tetapi perlahan menyeret ke arah yang tak disadari. Inilah masa ketika hidup terasa berjalan seperti biasa, namun batin mulai kehilangan pijakan. Dalam urusan rezeki, Pahing sebenarnya tidak kekurangan. Pekerjaan tetap ada, penghasilan masih mengalir, dan secara kasat mata, tidak ada yang benar-benar bermasalah. Namun anehnya, kepuasan batin tidak lagi mengikuti. Setiap pencapaian terasa hambar. Apa yang dulu membanggakan, kini hanya terasa sebagai rutinitas. Primbon menafsirkan kondisi ini sebagai tanda bahwa rezeki Pahing sedang diuji, bukan dari jumlahnya, melainkan dari keberkahannya. Di sisi lain, godaan materi mulai datang dengan wajah yang lebih menggoda. Tawaran kerja, peluang usaha, atau bantuan finansial bisa muncul tiba-tiba, namun seringkali disertai konsekuensi tersembunyi. Pahing dihadapkan pada pilihan-pilihan abu-abu, menguntungkan secara materi, tetapi mengganggu ketenangan batin atau nilai yang selama ini dijaga. Jika keputusan diambil tergesa-gesa, Primbon memperingatkan potensi penyesalan di kemudian hari. Dalam hubungan asmara, ujian datang lebih sunyi namun menusuk. Komunikasi mulai terasa tidak sehangat dulu. Pasangan mungkin hadir secara fisik, tetapi secara emosional terasa menjauh. Pahing, dengan sifatnya yang sensitif namun pendiam, memilih menyimpan kegelisahan itu sendiri. Mereka kembali mengalah, kembali memaklumi, berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Primbon Jawa mencatat bahwa pada fase ini, Weton Pahing rawan merasa kurang dihargai. Bukan karena pasangan berniat menyakiti, melainkan karena Pahing terlalu lama menempatkan kebutuhannya di urutan terakhir. Perasaan lelah mulai muncul, namun sulit diungkapkan. Setiap kali ingin berbicara, selalu ada rasa takut dianggap berlebihan atau merepotkan. Ujian lain yang muncul adalah perbandingan. Pahing mulai tanpa sadar membandingkan hidupnya dengan orang lain, hubungan orang lain, pencapaian orang lain, kebahagiaan orang lain. Perbandingan ini bukan berasal dari iri hati, melainkan dari rasa hampa yang belum terjawab.
Primbon menyebut ini sebagai sinyal batin yang meminta perhatian, bukan untuk ditutupi, tetapi untuk dipahami. Bab kedua ini menjadi masa rawan, karena semuanya tampak baik-baik saja di luar, sementara di dalam terjadi penumpukan kegelisahan. Jika Pahing terus memilih diam dan mengabaikan sinyal ini, gelombang halus tersebut akan berubah menjadi badai batin yang lebih besar. Namun, jika disadari sejak dini, fase ini sebenarnya memberi kesempatan untuk memperbaiki arah sebelum terlambat. Primbon Jawa menegaskan bahwa bab 2 adalah ujian kesadaran, bukan tentang kehilangan besar, melainkan tentang kemampuan Pahing membaca tanda-tanda kecil yang dikirimkan kehidupan. Dari sinilah, jalan menuju konflik berikutnya mulai terbuka, perlahan, pasti, dan tidak bisa dihindari. Bab 3. Gejolak batin dan ujian kesetiaan. Dalam Primbon Jawa, bab ini dikenal sebagai fase ati keguncang, yaitu masa ketika hati tidak lagi tenang meski keadaan tampak normal. Bagi Weton Pahing, fase ini adalah titik paling melelahkan secara emosional, karena konflik yang terjadi tidak terlihat oleh siapapun, namun bergemuruh di dalam dada. Semua yang sebelumnya hanya berupa kegelisahan, kini berubah menjadi pertanyaan yang menuntut jawaban. Pahing mulai merasakan jarak yang semakin jelas dalam hubungan. Bukan jarak fisik, melainkan jarak rasa. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa kaku. Perhatian yang dulu hadir alami, kini harus diminta. Itu pun sering terasa setengah hati. Pahing mencoba memahami, mencoba bersabar. Namun di dalam batin muncul luka kecil yang terus bertambah setiap kali harapan tidak terpenuhi. Primbon mencatat bahwa pada fase ini, Weton Pahing sangat rentan terhadap konflik batin antara kesetiaan dan kebutuhan diri. Mereka bukan tipe yang mudah berpaling, namun ketika kebutuhan emosional diabaikan terlalu lama, hati mulai mencari tempat untuk bernafas. Bisa jadi bukan dalam bentuk hubungan baru, melainkan kehadiran seseorang yang sekadar mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dari sinilah ujian kesetiaan dimulai, bukan lewat perbuatan, tetapi lewat perasaan. Pahing mulai merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Mereka bertanya, apakah wajar merasa tidak bahagia meski tidak disakiti secara nyata? Apakah salah jika menginginkan lebih dari sekedar hubungan yang baik-baik saja? Pertanyaan ini terus berulang, membuat Pahing terjebak dalam dilema antara bertahan demi komitmen atau jujur pada suara hati yang semakin keras. Dalam dunia kerja dan pergaulan, tekanan juga meningkat. Pahing yang dikenal bisa diandalkan mulai merasa kelelahan karena terlalu sering menjadi penopang. Mereka merasa dimanfaatkan tanpa disadari, namun tetap sulit berkata tidak. Primbon menyebut kondisi ini sebagai kesandung rasa, yaitu ketika empati yang berlebihan justru menjadi sumber luka. Malam-malam Pahing menjadi lebih sunyi. Banyak waktu dihabiskan untuk merenung, mengulang percakapan, dan membayangkan kemungkinan yang tak pernah diucapkan. Ada rasa takut kehilangan, namun juga ada ketakutan yang lebih besar. Kehilangan diri sendiri jika terus bertahan dalam keadaan seperti ini. Konflik ini membuat emosi Pahing naik turun tanpa pola yang jelas. Bab ketiga ini menjadi titik kritis karena keputusan-keputusan batin mulai terbentuk, meski belum diucapkan. Primbon Jawa menegaskan bahwa apapun yang dipilih Pahing setelah fase ini akan membawa konsekuensi besar. Jika memilih terus memendam, luka akan semakin dalam. Jika memilih jujur, perubahan tak terelakkan. Inilah ujian sejati Weton Pahing, berani menghadapi kebenaran hati atau terus bersembunyi di balik kesabaran yang melelahkan. Bab ini menutup dengan satu pesan penting dari Primbon. Tidak semua yang tenang itu damai, dan tidak semua kegelisahan itu buruk. Terkadang, gejolak batin adalah tanda bahwa jiwa sedang meminta arah baru. Bab 4. Titik sunyi sebelum takdir berbelah.
Dalam Primbon Jawa, bab ini dikenal sebagai fase sepi ing rasa, yaitu masa ketika seseorang tidak lagi ramai oleh konflik luar, tetapi justru tenggelam dalam keheningan batin yang menyesakan. Bagi Weton Pahing, inilah titik paling sepi sepanjang perjalanan tahun 2026. Bukan karena ditinggalkan semua orang, melainkan karena merasa sendirian di tengah hubungan, pekerjaan, dan rutinitas yang tetap berjalan seperti biasa. Pada fase ini, Pahing mulai menarik diri secara emosional. Mereka tetap hadir, tetap menjalankan peran, namun tidak lagi sepenuhnya terlibat dengan hati. Senyum masih terpasang, sikap tetap sopan, tetapi ada jarak tak kasat mata yang sulit dijelaskan. Primbon menyebut ini sebagai tanda bahwa batin Pahing sedang melindungi diri dari kelelahan yang terlalu lama dipendam. Keheningan ini sering disalahartikan sebagai kedewasaan atau ketenangan. Padahal di baliknya, Pahing sedang menimbang ulang seluruh hidupnya. Hubungan yang selama ini diperjuangkan mulai dipertanyakan maknanya. Apakah bertahan karena cinta atau karena takut melukai? Apakah mengalah adalah bentuk ketulusan atau justru pengingkaran terhadap diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul berulang kali, terutama saat Pahing berada sendirian, jauh dari sorotan orang lain. Dalam dunia kerja, fase ini juga terasa. Pahing yang biasanya penuh tanggung jawab mulai merasa hampa. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak lagi menemukan makna. Pekerjaan dijalani sekadar kewajiban, bukan lagi panggilan. Primbon menandai kondisi ini sebagai sinyal bahwa jiwa Pahing sedang meminta perubahan arah, bukan pelarian, melainkan penataan ulang. Hubungan dengan pasangan memasuki fase paling rapuh, meski tidak terlihat retak secara nyata. Komunikasi berjalan seadanya, kejujuran tertahan di tenggorokan. Pahing ingin berbicara, namun selalu menunda dengan alasan waktu belum tepat. Padahal yang sebenarnya ditakuti bukan waktu, melainkan konsekuensi dari kejujuran itu sendiri. Ada ketakutan kehilangan, ada pula ketakutan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Primbon Jawa menegaskan bahwa pada fase ini, keputusan besar sebenarnya sudah mulai terbentuk di dalam hati, meski belum diucapkan. Pahing mulai memahami batasnya sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa mencintai tidak harus berarti mengorbankan diri sampai habis. Kesadaran ini membawa rasa lega sekaligus takut, karena berarti perubahan sudah dekat. Bab keempat ini bukan tentang tindakan, melainkan tentang kesiapan batin. Jika Pahing berani jujur pada diri sendiri di fase ini, maka bab berikutnya akan membawa kejelasan, meski tidak selalu sesuai harapan. Namun jika kembali memilih diam dan menekan perasaan, takdir akan memaksa perubahan dengan cara yang lebih menyakitkan. Primbon menutup bab ini dengan satu pesan halus. Sunyi bukan hukuman, melainkan ruang persiapan. Di dalam sunyi inilah Weton Pahing sedang disiapkan untuk menghadapi titik balik terbesar dalam hidupnya. Sebuah perubahan yang tidak bisa lagi ditunda. Bab 5. Plot twist. Takdir tidak mengambil, tapi mengembalikan diri Pahing. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir ini disebut sebagai fase mulih marang jati diri, kembali kepada hakikat diri yang sejati. Banyak yang mengira akhir dari perjalanan ini akan ditandai dengan kehilangan besar, perpisahan, kegagalan, atau runtuhnya harapan. Namun plot twist terbesar bagi Weton Pahing justru hadir dalam bentuk yang paling sunyi, paling lembut, dan paling mengejutkan. Perubahan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Setelah melewati kegelisahan panjang, sunyi yang melelahkan, dan konflik batin yang tak kunjung reda, Pahing akhirnya sampai pada satu kesadaran penting. Selama ini, mereka terlalu sibuk menjaga semuanya tetap utuh. Hubungan, pekerjaan, perasaan orang lain, hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka kuat, sabar, dan setia, tetapi kekuatan itu seringkali digunakan untuk bertahan dalam keadaan yang sebenarnya sudah tidak seimbang.
Kesadaran ini tidak datang dengan amarah atau penyesalan, justru hadir sebagai ketenangan baru yang terasa asing. Pahing mulai memahami bahwa mencintai tidak harus berarti mengorbankan diri sampai habis, bahwa kesabaran tidak seharusnya membuat jiwa terluka. Dari sinilah sikap Pahing mulai berubah secara perlahan namun nyata. Mereka menjadi lebih jujur, lebih tegas pada batas, dan lebih berani menyuarakan kebutuhan batin. Inilah titik di mana takdir mulai berbelok. Primbon mencatat bahwa perubahan batin Pahing memicu dua kemungkinan besar. Pada sebagian Pahing, pasangan merespons kejujuran ini dengan keterbukaan yang sama. Hubungan yang hampir kehilangan makna justru menemukan bentuk baru yang lebih dewasa. Komunikasi menjadi lebih jujur, peran lebih seimbang, dan cinta tidak lagi dibangun di atas pengorbanan sepihak, melainkan saling memahami. Namun pada sebagian Pahing lainnya, kejujuran justru membuka kenyataan pahit. Hubungan yang selama ini dipertahankan ternyata bertahan karena kebiasaan, bukan karena keterhubungan jiwa. Saat Pahing berhenti mengalah dan mulai berdiri pada batasnya, hubungan tersebut perlahan meredup tanpa drama. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada kebencian, hanya kesadaran bahwa arah hidup masing-masing memang berbeda. Plot twist-nya terletak di sini. Apapun hasil akhirnya, Weton Pahing tidak keluar sebagai pihak yang kalah. Mereka justru keluar sebagai pribadi yang lebih utuh. Kehilangan yang mungkin terjadi tidak terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai pelepasan dari beban lama. Pahing belajar bahwa mempertahankan sesuatu yang salah bukanlah bentuk kesetiaan, dan melepaskan bukan berarti gagal. Primbon Jawa menegaskan bahwa di akhir fase ini, Pahing akan merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena mereka tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Takdir tidak merampas cinta, rizki, atau kebahagiaan. Takdir hanya mengembalikan Pahing kepada dirinya yang selama ini terlupakan. Bab kelima ini menutup perjalanan dengan satu pesan kuat. Terkadang, perubahan terbesar bukan tentang siapa yang datang atau pergi, melainkan tentang siapa yang akhirnya berani berhenti mengkhianati dirinya sendiri. Dan disitulah hidup Weton Pahing benar-benar menemukan arah barunya. Sahabat, dari seluruh kisah dan pembahasan tadi, kita belajar bahwa sebesar apapun rasa takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Jangan biarkan bisikan ketakutan, cerita mistis, atau prasangka buruk menguasai hati. Ingat, ketenangan sejati bukan datang dari jimat, bukan dari ramalan, bukan pula dari primbon, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah. Jika hidup terasa berat, rezeki seret, hati gelisah, atau sering dihantui ketakutan, mungkin inilah saatnya kita bercermin. Sudahkah sholat kita terjaga? Sudahkah zikir menjadi kebiasaan? Sudahkah kita menyerahkan segala urusan kepadanya? Mari jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati dipenuhi iman, tidak ada ruang bagi rasa takut. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Jika kalian mendapatkan hikmah dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidup kita selalu dilimpahi keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.